Belum juga peluit pertama berbunyi di Amerika Serikat, skuad asuhan Thomas Tuchel sudah dihantam badai cobaan yang meluar batas nalar. Bukan cedera hamstring atau kutukan adu penalti yang mereka hadapi, melainkan kombinasi apokaliptik antara kriminalisasi jalanan, amukan alam, miskomunikasi birokrasi, hingga drama hilangnya sepatu tanding. The Three Lions belum sempat ketemu Kroasia di lapangan, tetapi mereka sudah dibuat chaos oleh realitas kehidupan di negeri Paman Sam. Mari kita urutkan sirkus nasib sial ini dari awal. Gelombang kejut pertama menghantam aspek psikologis tim pada 8 Juni 2026. Saat itu, media global mendadak dipenuhi laporan mencekam tentang insiden penembakan massal yang pecah sekitar pukul 04.00 pagi di area parkir blok 7900 Trust Avenue, Kansas City. Alhasil, 9 orang dewasa menderita luka tembak dan situasi berubah menjadi horor instan. Mengapa Federasi Sepak Bola Inggris alias FA langsung panik? Sederhana saja. Lokasi baku hantam peluru itu hanya berjarak kurang dari 5 mil alias sekitar 6 hingga 8 km dari Swap Soccer Village. Ya, Anda tidak salah dengar, itu adalah markas utama, hotel menginap, sekaligus lapangan latihan resmi tempat Harry Kane dan kawan-kawan akan menetap selama fase grup. Jarak 10 menit berkendara dari epicenter kriminalisasi tentu bukan hal yang menenangkan bagi para pemain. Meskipun saat kejadian para pemain masih merampungkan pemusatan latihan di Florida, berita dari Kansas City ini langsung merusak ketenangan internal. Laporan utama di berbagai media olahraga, termasuk The Athletic, langsung mempertanyakan jaminan keselamatan turnamen. FIFA dan otoritas keamanan setempat seketika dipaksa bekerja lembur untuk memperketat barikade keamanan di sekitar akomodasi Inggris. Selamat datang di Amerika, kawan, di mana build up serangan Anda harus bersaing ketat dengan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Belum sempat menarik napas dalam-dalam dari shock berita Kansas City, keesokan harinya pada 9 Juni 2026, giliran alam yang unjuk gigi memberikan uji nyali. Saat skuad Inggris sedang santai di hotel mereka di Orlando dan West Palm Beach, Florida, demi aklimasi cuaca panas, bumi tiba-tiba bergoyang. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah tersebut. Secara teknis seismologi, pusat gempa sebenarnya berada jauh di lepas pantai barat Kuba, sekitar 240 km dari daratan Amerika. Namun, saking masifnya energi yang dilepaskan, getarannya merambat melintas lautan dan sanggup menggoyangkan struktur bangunan hotel tempat timnas Inggris menginap. Bagi warga Florida, ini adalah salah satu guncangan terkuat yang pernah dirasakan dalam 150 tahun terakhir. Bagi Jude Bellingham dan kolega yang sedang beristirahat, ini adalah alarm bangun tidur paling ekstrim sepanjang karir mereka. Protokol darurat langsung diaktifkan dan beberapa bagian bangunan tinggi di sekitar area tersebut sempat dievakuasi. Beruntung, National Weather Service segera merilis pernyataan bahwa tidak ada potensi tsunami dan fasilitas latihan tidak mengalami kerusakan fisik. Tidak ada pemain yang cedera, kecuali mungkin mental mereka yang sedikit bergeser dari fokus taktik ke fokus bertahan hidup. Jika penembakan dan gempa bumi dirasa belum cukup, tunggu sampai tanggal 12 hingga 13 Juni 2026. Disinilah puncak komedi dari segala kemalangan ini terjadi. Sebuah perampokan besar-besaran terhadap truk van logistik tim yang sedang menempuh jalur ekspedisi darat dari Florida menuju Kansas City. Ketika truk tersebut tiba di Swap Soccer Village pada Jumat malam, staf logistik FA mendapati pintu belakang kendaraan telah dibobol dengan rapi. Komplotan pencuri lokal berhasil menggondol box-box perlengkapan vital dengan total kerugian mencapai 18.000 US dollar atau sekitar 295 juta rupiah. Isi jarahannya sangat spesifik dan bikin geleng-geleng kepala. Papan taktik pelatih, komputer analisis video milik staf analitis, 3 jersey resmi tanding pertandingan pertama yang bernilai tinggi, kemeja latihan, celana pendek, kaos kaki, sarung tangan kiper, hingga tumpukan bola resmi dari FIFA. Bahkan, pencuri tersebut dilaporkan hanya menyisakan 1 buah bola saja di dalam van. Kabar awal sempat memicu kepanikan massal di jagat maya Inggris karena beredar rumor bahwa sepatu custom utama milik Harry Kane dan Jude Bellingham ikut raib. Namun, investigasi lanjutan dari The Times membawa kabar melegakan. Sepatu tanding performa elit para bintang ternyata aman santosa di bagasi pesawat pribadi yang membawa pemain. Yang hilang di dalam van murni sepatu cadangan dan sepatu untuk keperluan komersial. Untuk mengatasi hilangnya sisa perlengkapan latihan, manajer perlengkapan FA langsung mengaktifkan protokol darurat. Rencana B, mereka menghubungi sponsor aparel resmi seperti Nike dan Adidas menggunakan jalur pengiriman ekspres prioritas utama. Pabrikan tersebut langsung memproduksi ulang dan menerbangkan unit pengganti langsung ke hotel tim. Di sisi lain,
kepolisian Kansas City bergerak tak kalah cepat menggunakan 6 mobil patroli. Kurang dari 24 jam mereka berhasil membekuk 2 tersangka bernama Mustafa Salik dan Irfan Kamal yang kini menghadapi ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara atas pasal penadahan. Setidaknya, papan taktik Thomas Tuchel tidak berakhir menjadi alas gorengan di pinggir jalan Kansas. Seolah ingin melengkapi kuota penderitaan agar genap menjadi banyolan murni. Pada hari yang sama, 13 Juni 2026, giliran koki resmi timnas Inggris yang kena apes di Stadion Kereta West Palm Beach, Florida, berniat menyusul skuad ke Orlando menggunakan kereta cepat Brightline. Sang koki membawa seluruh peralatan tempur dapurnya demi mencegah asupan nutrisi protein dan kalori para pemain. Masalahnya, saat melewati pos pemeriksaan keamanan, tas sang koki memicu alarm sensor logam dengan sangat bising. Petugas stasiun yang melakukan pemeriksaan manual menemukan satu set pisau dapur profesional berspesifikasi tinggi. Sesuai aturan kaku operator kereta yang melarang keras senjata tajam dalam bentuk apapun demi keselamatan publik, sang koki langsung diamankan dan diinterogasi oleh polisi setempat. Meskipun sudah menunjukkan ID card resmi federasi dan menjelaskan bahwa pisau itu dipakai untuk memotong daging demi kebugaran Harry Kane, petugas tetap tidak peduli. Hukum adalah hukum. Sang koki dilarang naik kereta. Insiden ini sempat menahan keberangkatannya selama beberapa jam dan membuat manajemen logistik kelabakan. Alhasil, perwakilan FA harus mengevakuasi ke logistik tersebut, memasukkan pisau-pisau itu ke dalam mobil van khusus dan mengangkut sang koki melalui jalur darat. Beruntung, ia sampai tepat waktu sebelum para pemain kelaparan. Anehnya, di tengah kepungan drama luar lapangan yang begitu chaos, anak asuh Thomas Tuchel justru tampil sangat mengerikan di dalam lapangan. Dalam laga uji coba terakhir mereka di Stadion Inter Co, Orlando, Inggris sukses membantai Costa Rica dengan skor telak 3-0. Meski laga sempat ditunda 1 jam akibat badai petir besar sebelum kick-off. Sebelum itu, mereka juga menang tipis 1-0 atas Selandia Baru di Tampa. Kini, Inggris berada di grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, sebuah grup yang layak disebut grup neraka. Laga pembuka melawan Kroasia pada 18 Juni 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Texas, akan menjadi pembuktian sesungguhnya. Secara teknis, mereka sangat siap. Sistem pertahanan mereka kokoh dengan catatan 11 kali clean sheet dari 14 pertandingan terakhir. Jude Bellingham tampil tajam sebagai motor serangan nomor 10 dan Bukayo Saka dilaporkan sudah pulih dari cedera tendon Achilles ringan dan siap merangsek dari sisi sayap sejak menit awal. Namun, efek domino dari rentetan nasib sial ini diprediksi akan membawa 2 sisi mata uang bagi internal tim. Sisi negatifnya, ancaman tornado, evakuasi gempa, dan berita penembakan jelas mengganggu jam tidur, waktu istirahat, dan ketenangan psikologis pemain. Tetapi, Thomas Tuchel adalah pelatih yang ahli dalam memotivasi pemain di bawah tekanan ekstrim. Drama di luar lapangan ini justru bisa memicu efek psikologis US against the world. Kita melawan seluruh dunia. Kejadian-kejadian gila ini bisa menyatukan ruang ganti, mempererat chemistry, dan membangun mentalitas tangguh di dalam bangker hotel mereka bahwa jika mereka bisa selamat dari gempa, penembakan, perampokan, dan penahanan koki, maka menghadapi lini tengah Kroasia hanyalah masalah sepele. Pada akhirnya, akankah trofi Piala Dunia benar-benar pulang ke London? Atau justru rangkaian sial ini adalah kode alam dari Tuhan sepak bola bahwa satu-satunya hal yang akan pulang ke Inggris lebih awal adalah skuad The Lions itu sendiri? Kita lihat saja apakah takdir kali ini berpihak pada sepak bola atau tetap setia pada komedi.